ini ngeri. Ya, bahkan sudah teridentifikasi penggerak dari buzzer. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan Berita utama sepak bola hari ini. Kolumnis Belanda sarankan Maarten Paes dipecat. Kabar buruk untuk John Hartman dan Jay Itzes jelang FIFA Matchday Juni 2026. Kiper Bundesliga Jerman tertarik bela timnas Indonesia. Bantu klubnya raih tiket terakhir Liga Champions, Kevin Dix tutup musim dengan gol super. Staf khusus Menteri Hukum RI konfirmasi persetujuan naturalisasi baru. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Kolumnis Belanda sarankan Maarten Paes dipecat. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, mulai diterpa kabar buruk dari Belanda. Seorang kolumnis senior Belanda terang-terangan menyarankan Ajax Amsterdam mencoret bahkan mendepak Maarten Paes dari proyek tim musim depan. Penyebabnya bukan soal refleks atau penyelamatan, tapi kemampuan bermain kaki yang dinilai tidak cocok dengan filosofi pelatih baru Ajax. Nama pelatih asal Spanyol, Michel, kini disebut sudah mencapai kesepakatan untuk menangani raksasa Belanda tersebut. Dan begitu nama Michel muncul, spekulasi soal masa depan Maarten Paes langsung memanas. Kolumnis Het Parool, Henk Spaan, menyebut Michel adalah pelatih yang sangat mengutamakan kiper modern dengan kemampuan distribusi bola dan build-up dari bawah. Karena itu, Spaan langsung mencoret nama Maarten Paes dari daftar kiper ideal Ajax. Pernyataan itu langsung bikin heboh karena Paes baru bergabung di pertengahan musim, namun sudah mulai diragukan sebelum proyek pelatih baru resmi dimulai. Michel sendiri bukan pelatih sembarangan. Ia sukses membawa Girona finish di papan atas Liga Spanyol dan dikenal sebagai sosok yang mengubah tim kecil menjadi kekuatan mengejutkan di Eropa. Filosofi permainannya sangat ketat, terutama untuk posisi penjaga gawang. Situasi ini membuat masa depan Maarten Paes di Ajax mulai dipertanyakan. Jika benar Michel resmi datang, persaingan di posisi kiper dipastikan makin brutal. Dan kini, sorotan tajam dari media Belanda mulai mengarah langsung kepada penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Kabar buruk untuk John Hartman dan Jay Itzes jelang FIFA Matchday Juni 2026. Kabar buruk menghantam timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026. Kapten sekaligus tembok utama lini belakang Garuda, Jay Itzes, terancam absen akibat cedera serius yang belum menunjukkan perkembangan positif. Situasi ini langsung jadi alarm bahaya bagi pelatih John Hartman yang sedang mempersiapkan tim menghadapi dua laga penting melawan Oman dan Mozambik. Jay Itzes mengalami cedera saat membela Sassuolo dalam duel panas kontra AC Milan awal Mei lalu. Dalam pertandingan itu, bek andalan timnas Indonesia harus ditarik keluar sebelum babak pertama berakhir karena mengalami masalah serius pada bagian tumit. Sejak saat itu, kondisi Itzes terus jadi sorotan media Italia. Bahkan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, mengakui kondisi sang kapten Indonesia lebih buruk dibanding beberapa pemain lain yang juga cedera. Akibatnya, Jay Itzes langsung dicoret dari beberapa pertandingan penting Sassuolo. Media Italia juga melaporkan proses pemulihannya berjalan lambat dan belum ada tanda-tanda siap kembali bermain dalam waktu dekat. Situasi ini tentu jadi pukulan besar untuk timnas Indonesia. Sebab selama ini Jay Itzes bukan cuma bek utama, tapi juga pemimpin di lapangan dan sosok penting dalam skema permainan John Hartman. Tanpa Itzes, pertahanan Garuda berpotensi kehilangan keseimbangan saat menghadapi lawan kuat di FIFA Matchday nanti. Bahkan sejumlah media Italia sudah memprediksi posisi Jay Itzes di Sassuolo mulai digantikan pemain lain sampai kondisinya benar-benar pulih. Kiper Bundesliga Jerman tertarik bela timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Daniel Klein, penjaga gawang milik FC Augsburg yang saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Jerman. Kabar ini langsung membuat fans heboh karena posisi kiper selama ini jadi salah satu sektor paling kompetitif di timnas Indonesia. Daniel Klein disebut terbuka untuk proses naturalisasi setelah dihubungi Fendi Bahdim beberapa waktu lalu. Kiper berdarah Bali itu bahkan mengaku siap datang ke Indonesia untuk bertemu PSSI dan mengurus proses perpindahan kewarganegaraan. Yang menarik, Daniel Klein juga disebut sudah mendapat dukungan penuh dari keluarganya, termasuk sang ibu. Nama Daniel Klein sendiri bukan sosok sembarangan. Sebelum bergabung dengan FC Augsburg, ia juga pernah menimba pengalaman bersama Hoffenheim, salah satu klub besar Jerman. Di usia 24 tahun, Daniel dianggap masih punya masa depan panjang dan bisa menjadi investasi besar untuk timnas Indonesia.
Kedatangan kiper Bundesliga ini juga memperkuat rumor bahwa gelombang diaspora baru akan segera masuk skuad Garuda jelang Piala Asia 2027. Bahkan, staf khusus Kementerian Hukum Indonesia sebelumnya membocorkan ada 5 pemain diaspora yang sedang diproses mendekat ke timnas Indonesia. 2 nama yang sudah mulai muncul adalah Mitchell Baker dan Luke Vickery. Kini, Daniel Klein ikut masuk daftar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat Indonesia. Jika proses naturalisasi benar terjadi, persaingan posisi penjaga gawang timnas Indonesia dipastikan makin panas dan level skuad Garuda bisa kembali naik drastis di level Asia. Tentu klubnya raih tiket terakhir Liga Champions, Kevin Dix tutup musim dengan gol super. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, tutup musim Bundesliga dengan cara brutal. Di saat perebutan tiket Liga Champions sedang panas-panasnya, Kevin Dix justru mencetak gol super yang ikut menentukan nasib klub-klub papan atas Jerman. Bermain untuk Borussia Mönchengladbach di pekan terakhir Bundesliga, Kevin Dix tampil menggila saat timnya menghancurkan Hoffenheim 4 gol tanpa balas. Yang paling jadi sorotan tentu gol spektakuler sang bek Garuda. Setelah menerima umpan pendek dari Nico Elvedi, Kevin Dix menggiring bola sejenak lalu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke pojok atas gawang tanpa mampu dihentikan kiper lawan. Gol cantik itu lahir di menit 81 dan langsung viral karena bukan berasal dari penalti seperti gol-gol Kevin sebelumnya. Kemenangan besar Gladbach ternyata ikut membantu Stuttgart mengamankan tiket terakhir Liga Champions musim depan. Sebab di saat yang sama, Hoffenheim gagal meraih poin dan harus rela finish di bawah Stuttgart. Bundesliga musim ini sendiri kembali dimenangkan Bayern Munchen, sementara Stuttgart sukses mengunci posisi 4 besar bersama Dortmund dan RB Leipzig. Kevin Dix memang gagal membawa Gladbach bersaing di papan atas, namun penampilan individunya tetap mencuri perhatian publik Jerman. Bek keturunan Maluku itu kini makin sering dianggap sebagai salah satu pemain timnas Indonesia dengan level tertinggi di Eropa. Staf khusus Menteri Hukum RI konfirmasi persetujuan naturalisasi baru. Timnas Indonesia kembali bikin geger Asia. Di tengah persiapan menghadapi grup neraka Piala Asia 2027, pemerintah dan PSSI diam-diam dikabarkan sudah memberi lampu hijau untuk gelombang naturalisasi baru. Yang mengejutkan, jumlahnya bukan 1 atau 2 pemain, melainkan 5 pemain diaspora sekaligus. Kabar ini dibocorkan langsung oleh staf khusus Menteri Hukum RI bidang transformasi digital, Nor Korompot. Ia mengungkapkan bahwa 5 nama tersebut merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Artinya, proses naturalisasi kali ini bukan sekadar proyek biasa, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan taktik skuad Garuda menuju Piala Asia di Arab Saudi. Nor Korompot juga memastikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah memberikan persetujuan dan proses administrasi kini sedang dipersiapkan agar para pemain bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Situasi ini langsung memunculkan spekulasi besar soal siapa saja pemain yang akan segera dinaturalisasi. Beberapa nama keturunan di Eropa langsung ramai dikaitkan dengan skuad Garuda. Salah satunya Pascal Struijk, bek Leeds United yang punya pengalaman bermain di level sepak bola Inggris. Lalu ada Dean Zandbergen dari Belanda, Mitchell Baker, dan Luke Vickery yang mulai mencuri perhatian publik Indonesia. Kehadiran pemain diaspora baru ini dinilai sangat penting karena Indonesia berada di grup super berat pada Piala Asia 2027. Skuad Garuda harus menghadapi Jepang sebagai raksasa Asia, Qatar sang juara bertahan, dan Thailand yang juga terus berkembang. Karena itu, John Hartman disebut ingin mempertebal kedalaman skuad agar Indonesia tidak hanya jadi pelengkap di turnamen nanti. Gelombang naturalisasi baru ini juga menjadi bukti bahwa PSSI serius membangun timnas Indonesia dengan standar lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi pemain diaspora memang berhasil mengangkat level permainan Garuda secara drastis. Kini, dengan tambahan 5 nama baru, kekuatan timnas Indonesia diprediksi bakal semakin berbahaya di level Asia. Jika semua proses berjalan lancar, skuad Garuda bisa datang ke Piala Asia 2027 dengan komposisi pemain paling mewah sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Inggris heran lihat perubahan timnas Indonesia, grup neraka Piala Asia 2027 jadi sorotan. Perubahan besar yang terjadi di tubuh timnas Indonesia kini benar-benar mulai mengundang perhatian dunia internasional. Bukan hanya media Asia Tenggara atau Asia saja yang mulai serius memantau perkembangan skuad Garuda, tetapi media asal Eropa kini ikut menyoroti bagaimana Indonesia perlahan berubah menjadi salah satu kekuatan baru yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sorotan dari media Inggris, Inside World Football, menjadi bukti bahwa perkembangan sepak bola Indonesia kini mulai masuk radar global.
Situasi ini jelas sangat berbeda dibanding beberapa tahun lalu ketika Indonesia lebih sering dianggap sekadar pelengkap dalam turnamen besar Asia. Kini keadaan berubah drastis. Timnas Indonesia mulai diperhitungkan, ditakuti, bahkan disebut memiliki potensi besar menciptakan kejutan di Piala Asia 2027. Hasil drawing yang mempertemukan Indonesia dengan Jepang, Qatar, dan Thailand langsung memancing reaksi luas dari berbagai media internasional. Grup F bahkan disebut sebagai grup paling berat atau grup neraka dalam turnamen kali ini. Penyebabnya bukan hanya karena hadirnya Jepang dan Qatar yang memiliki reputasi besar di Asia, tetapi juga karena perkembangan Indonesia dan Thailand dinilai sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengamat mulai percaya bahwa persaingan di grup ini tidak akan berjalan mudah bagi tim unggulan. Jepang memang datang sebagai raksasa Asia dengan sejarah panjang dan kualitas pemain luar biasa. Qatar hadir dengan status juara bertahan yang berhasil menguasai Asia dalam 2 edisi terakhir. Namun Indonesia dianggap sebagai tim yang memiliki momentum perkembangan paling menarik saat ini. Media Inggris tersebut menyoroti bagaimana timnas Indonesia mampu berubah sangat cepat dalam waktu relatif singkat. Salah satu faktor terbesar yang membuat dunia mulai melirik Garuda adalah peningkatan kualitas pemain yang kini banyak berkarier di Eropa. Kehadiran pemain diaspora dengan pengalaman bermain di liga-liga luar negeri dianggap membawa perubahan besar terhadap mental dan gaya bermain tim nasional Indonesia. Kini Indonesia tidak lagi bermain pasif ketika menghadapi lawan kuat. Tim Garuda mulai tampil lebih agresif, berani menekan, dan memiliki organisasi permainan yang jauh lebih rapi dibanding era sebelumnya. Di bawah kepemimpinan John Herdman, Indonesia dianggap mulai memiliki identitas permainan yang jelas. John Herdman sendiri menjadi salah satu sosok yang paling banyak mendapat sorotan. Pelatih asal Inggris tersebut dinilai berhasil membawa mentalitas baru ke dalam skuad Garuda. Ia tidak ingin Indonesia hanya puas menjadi tim yang sekadar tampil di turnamen besar Asia. Herdman secara terbuka beberapa kali menegaskan bahwa target utama Indonesia adalah berkembang menjadi tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi Asia hingga menembus Piala Dunia 2030. Filosofi itulah yang kini mulai terlihat dalam permainan timnas Indonesia. Para pemain tampil dengan kepercayaan diri jauh lebih tinggi. Mereka tidak lagi mudah gugup saat menghadapi negara-negara besar. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia mampu memberikan tekanan serius kepada lawan yang secara ranking berada jauh di atas mereka. Sorotan media Inggris juga tidak lepas dari keberhasilan Indonesia menciptakan perkembangan signifikan sejak tampil di Piala Asia 2023. Saat itu Indonesia berhasil menembus fase gugur dan mencatat sejarah baru. Keberhasilan tersebut menjadi titik awal meningkatnya kepercayaan diri sepak bola nasional. Setelah itu perkembangan Indonesia berjalan semakin cepat. PSSI mulai memperkuat proyek pembinaan pemain muda, memperluas pencarian pemain diaspora, hingga meningkatkan kualitas staf kepelatihan. Kombinasi antara talenta lokal dan pemain keturunan membuat kedalaman skuad Indonesia kini jauh lebih kompetitif dibanding beberapa tahun sebelumnya. Banyak pengamat sepak bola Asia mulai percaya bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan besar baru di kawasan. Hal itu bukan sekadar karena faktor naturalisasi semata, tetapi juga karena perubahan kultur permainan yang mulai terlihat. Indonesia kini memiliki pemain-pemain yang terbiasa bermain dalam tekanan tinggi. Beberapa nama bahkan sudah tampil di kompetisi Eropa dengan level persaingan yang sangat ketat. Kehadiran pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga Maarten Paes membuat kualitas skuad Garuda meningkat drastis. Para pemain tersebut membawa pengalaman, disiplin, dan mental bertanding yang sangat penting untuk pertandingan level internasional. Meski demikian, jalan Indonesia di Piala Asia 2027 dipastikan tidak mudah. Jepang tetap menjadi unggulan utama grup. Samurai Biru memiliki sejarah luar biasa di Asia dengan koleksi 4 gelar juara. Mereka juga konsisten tampil di Piala Dunia dan memiliki banyak pemain yang bermain di Liga Top Eropa. Kualitas teknik, disiplin taktik, dan kedalaman skuad Jepang membuat mereka tetap menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Di sisi lain, Qatar juga bukan lawan sembarangan. Negara Timur Tengah tersebut sedang menikmati era emas sepak bola mereka. Setelah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia, Qatar terus meningkatkan kualitas kompetisi domestik, akademi pemain muda, serta fasilitas sepak bola mereka. Hasilnya terlihat jelas dengan keberhasilan menjuarai 2 edisi terakhir Piala Asia secara beruntun. Namun Indonesia diyakini memiliki peluang menciptakan kejutan. Banyak analis mulai menilai bahwa perbedaan level antara Indonesia dengan tim-tim elit Asia perlahan mulai menipis. Memang secara pengalaman dan kualitas keseluruhan Indonesia masih berada di bawah Jepang dan Qatar. Akan tetapi semangat juang, kecepatan perkembangan, serta motivasi besar skuad Garuda membuat banyak pihak mulai berhati-hati terhadap potensi Indonesia. Bahkan beberapa media asing menyebut Indonesia sebagai salah satu tim yang paling berbahaya bagi unggulan, karena mereka datang tanpa beban besar namun memiliki semangat luar biasa untuk membuktikan diri.
Thailand yang berada di grup yang sama juga ikut mendapat sorotan. Rivalitas Indonesia dan Thailand dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling panas di fase grup nanti. Dalam beberapa tahun terakhir, duel kedua negara memang selalu berlangsung ketat dan penuh gengsi. Thailand masih dianggap sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Namun perkembangan Indonesia membuat persaingan kini semakin seimbang. Banyak supporter mulai percaya bahwa Garuda tidak lagi inferior ketika bertemu Thailand. Bahkan beberapa pertandingan terakhir menunjukkan Indonesia mampu tampil sangat kompetitif menghadapi rival regional tersebut. Piala Asia 2027 sendiri diprediksi menjadi salah satu edisi paling menarik sepanjang sejarah turnamen. Selain grup F yang disebut grup neraka, beberapa grup lain juga dipenuhi persaingan ketat. Media Inggris menyoroti duel Yordania dan Uzbekistan yang sama-sama sedang menikmati perkembangan besar setelah berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, perhatian juga tertuju kepada Irak yang kini dilatih Graham Arnold dan harus menghadapi Australia, mantan tim yang pernah ia tangani. Sementara Korea Selatan juga diprediksi mendapat tantangan menarik dari Vietnam yang terus berkembang di bawah proyek pembinaan pemain muda mereka. Bagi Indonesia, turnamen ini bukan hanya soal hasil semata. Piala Asia 2027 menjadi panggung pembuktian bahwa proyek besar sepak bola nasional benar-benar berjalan ke arah yang tepat. Publik Indonesia kini mulai memiliki harapan besar bahwa Garuda mampu berbicara banyak di level Asia. Dukungan supporter yang luar biasa juga menjadi salah satu kekuatan terbesar tim nasional. Atmosfer fanatik yang selalu menyertai timnas Indonesia bahkan mulai dikenal luas di dunia internasional. Banyak media asing kagum melihat bagaimana sepak bola mampu menyatukan jutaan masyarakat Indonesia dengan semangat yang begitu besar. Kini semua mata mulai tertuju kepada bagaimana John Hartman mempersiapkan skuad Garuda menghadapi tantangan berat di Arab Saudi nanti. Persiapan fisik, mental, dan taktik akan menjadi kunci penting jika Indonesia ingin bersaing di grup neraka tersebut. Namun satu hal yang pasti, Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai tim lemah di Asia. Dunia mulai sadar bahwa Garuda sedang berubah. Perkembangan pesat yang ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak negara mulai waspada. Dan ketika media Inggris sampai ikut menyoroti perubahan besar itu, maka pesan yang muncul semakin jelas bahwa timnas Indonesia perlahan sedang membangun reputasi baru sebagai kekuatan yang siap mengguncang sepak bola Asia. Tidak hanya media Inggris yang mulai memberikan perhatian besar terhadap perkembangan timnas Indonesia, sejumlah analis sepak bola Asia bahkan mulai memprediksi bahwa Garuda bisa menjadi kuda hitam paling berbahaya di Piala Asia 2027. Prediksi tersebut muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat konsisten baik dari sisi kualitas individu pemain, kedalaman skuad, hingga perubahan mental bertanding ketika menghadapi tim-tim besar. Jika dulu Indonesia kerap bermain bertahan total ketika melawan negara elit Asia, kini situasinya mulai berubah drastis. Garuda mulai berani memainkan tempo tinggi, berani menekan lawan sejak awal pertandingan, dan tidak lagi takut menguasai bola di bawah tekanan. Perubahan karakter inilah yang dianggap menjadi salah satu faktor utama meningkatnya rasa hormat negara lain terhadap Indonesia. John Hartman disebut menjadi sosok penting di balik perubahan mental tersebut. Pelatih asal Inggris itu dikenal memiliki kemampuan membangun karakter tim yang sangat kuat. Ia tidak hanya fokus pada aspek taktik, tetapi juga menanamkan keberanian dan rasa percaya diri kepada seluruh pemain. Hartman memahami bahwa untuk bisa bersaing di level Asia, Indonesia tidak cukup hanya memiliki pemain bagus. Tim juga harus memiliki mental kuat ketika bermain dalam tekanan tinggi. Karena itulah selama pemusatan latihan, Hartman sering memberikan simulasi pertandingan dengan intensitas tinggi agar para pemain terbiasa menghadapi situasi sulit. Ia ingin skuad Garuda mampu tetap tenang meski ditekan lawan atau bermain di stadion dengan atmosfer panas. Perubahan pendekatan tersebut mulai terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia. Para pemain tampil lebih disiplin menjaga posisi, lebih cepat melakukan transisi, dan jauh lebih berani ketika melakukan pressing. Selain itu, organisasi pertahanan Indonesia juga dianggap mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya Indonesia sering kehilangan fokus di menit-menit akhir pertandingan, kini skuad Garuda mulai terlihat lebih matang dalam mengontrol permainan. Banyak pengamat percaya bahwa perkembangan ini baru permulaan. Dengan usia rata-rata pemain yang masih relatif muda, Indonesia dinilai memiliki potensi berkembang lebih besar lagi dalam beberapa tahun ke depan. Keberhasilan Indonesia menarik perhatian dunia juga tidak lepas dari semakin banyaknya pemain yang tampil di kompetisi luar negeri. Kondisi ini memberikan dampak besar terhadap kualitas permainan tim nasional. Para pemain yang berkarier di Eropa membawa pengalaman menghadapi tempo permainan cepat, duel fisik yang keras, serta tekanan kompetisi yang jauh lebih tinggi dibanding liga domestik Asia Tenggara. Pengalaman tersebut kemudian menular kepada pemain lain di skuad Garuda. Akibatnya, level permainan Indonesia perlahan mulai meningkat secara keseluruhan.
Kini ketika menghadapi negara besar Asia, Indonesia tidak lagi terlihat gugup atau panik seperti sebelumnya. Salah satu aspek yang paling banyak mendapat pujian adalah keberanian Indonesia dalam membangun regenerasi pemain. PSSI dan tim pelatih dinilai mulai serius mempersiapkan masa depan sepak bola nasional melalui pembinaan usia muda. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia rutin tampil di berbagai turnamen kelompok umur internasional. Pengalaman tersebut membuat banyak pemain muda Indonesia kini lebih siap menghadapi tekanan di level senior. Nama-nama seperti Evandra Florasta, Zahabi Goli, hingga Matthew Baker mulai dipandang sebagai generasi baru yang memiliki potensi besar membawa Indonesia naik ke level lebih tinggi di masa depan. Selain itu, proyek naturalisasi yang dijalankan Indonesia juga mulai dianggap jauh lebih terstruktur dibanding beberapa negara lain di Asia Tenggara. Indonesia tidak sekadar mencari pemain keturunan secara acak, tetapi memilih pemain yang benar-benar memiliki kualitas dan bisa memberikan dampak nyata terhadap tim nasional. Banyak pemain diaspora Indonesia saat ini bermain di kompetisi Eropa dengan level yang cukup tinggi. Kehadiran mereka bukan hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga menciptakan persaingan sehat di dalam skuad. Situasi ini membuat pemain lokal harus terus berkembang jika ingin mendapatkan tempat utama di tim nasional. Menariknya, media asing mulai melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi sepak bola yang sangat besar karena kombinasi antara bakat pemain dan kekuatan supporter. Dukungan luar biasa dari fans Garuda dianggap menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Stadion-stadion Indonesia selalu dipenuhi lautan merah putih dengan atmosfer yang sangat intimidatif bagi lawan. Banyak pemain dan pelatih asing mengakui bahwa bermain melawan Indonesia di kandang sendiri merupakan pengalaman yang tidak mudah. Tekanan dari puluhan ribu supporter sering membuat lawan kehilangan fokus. Faktor inilah yang diyakini akan menjadi senjata penting Indonesia dalam perjalanan menuju level elit Asia. Namun tantangan terbesar Indonesia tetap soal konsistensi. Banyak pengamat mengingatkan bahwa perkembangan besar harus dibarengi dengan stabilitas performa. Timnas Indonesia tidak boleh hanya tampil bagus dalam 1 atau 2 turnamen saja. Garuda harus mampu menjaga perkembangan ini dalam jangka panjang. John Hartman sendiri beberapa kali menegaskan bahwa proyek menuju Piala Dunia 2030 membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Ia tidak ingin pemain cepat puas hanya karena mulai mendapat perhatian internasional. Menurut Hartman, rasa lapar untuk berkembang harus tetap dijaga jika Indonesia benar-benar ingin menjadi kekuatan besar Asia. Di sisi lain, tekanan terhadap timnas Indonesia juga semakin besar. Ketika ekspektasi publik meningkat, otomatis tuntutan terhadap hasil pertandingan ikut naik. Kini masyarakat Indonesia tidak lagi sekadar berharap tim nasional tampil bagus, tetapi mulai menuntut prestasi nyata. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain muda Garuda. Mereka harus belajar menghadapi tekanan besar dari publik, media, dan atmosfer kompetisi internasional. Hartman menyadari situasi tersebut dan terus berusaha menjaga mental skuad agar tetap fokus terhadap proses pengembangan tim. Persaingan di grup F Piala Asia 2027 dipastikan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi perkembangan timnas Indonesia. Menghadapi Jepang akan menjadi kesempatan penting untuk mengukur sejauh mana level Garuda dibanding salah satu raksasa Asia. Sementara melawan Qatar akan menjadi pertarungan menarik antara tim dengan proyek sepak bola mapan melawan negara yang sedang berkembang pesat. Sedangkan duel melawan Thailand bukan hanya soal persaingan regional, tetapi juga soal gengsi sebagai kekuatan utama Asia Tenggara saat ini. Banyak pihak percaya bahwa jika Indonesia mampu tampil kompetitif di grup tersebut, maka reputasi Garuda di Asia akan meningkat jauh lebih besar lagi. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan mulai dianggap sebagai ancaman serius dalam turnamen-turnamen besar berikutnya. Saat ini saja sejumlah media luar sudah mulai menyebut Indonesia sebagai proyek sepak bola paling menarik di Asia Tenggara. Mereka melihat bagaimana negara dengan basis supporter sangat besar kini mulai memiliki fondasi tim nasional yang jauh lebih modern dan kompetitif. Tidak sedikit pula analis yang mulai membandingkan perkembangan Indonesia dengan negara-negara Asia lain yang pernah mengalami lonjakan performa dalam waktu singkat. Jepang dan Korea Selatan dulu juga membangun fondasi melalui pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas liga, serta pengiriman pemain ke Eropa. Indonesia dinilai sedang mencoba mengikuti jalur serupa, meski tentu masih membutuhkan waktu panjang untuk mencapai level tersebut. Akan tetapi perkembangan cepat yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak orang percaya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh jika proyek ini dijaga dengan konsisten. Kini perhatian dunia terhadap timnas Indonesia semakin besar dari hari ke hari. Setiap perkembangan skuad Garuda mulai menjadi bahan pembahasan media internasional. Nama-nama pemain Indonesia semakin dikenal. Atmosfer supporter Indonesia semakin sering viral di berbagai platform global. Dan yang paling penting, rasa percaya diri sepak bola Indonesia perlahan mulai tumbuh kembali setelah bertahun-tahun dipenuhi keraguan. Semua itu membuat perjalanan Garuda menuju Piala Asia 2027 terasa jauh lebih menarik dibanding sebelumnya,
karena kali ini Indonesia datang bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai tim yang mulai dipercaya mampu memberikan kejutan besar di panggung Asia. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap timnas Indonesia, perubahan paling mencolok sebenarnya bukan hanya terjadi di atas lapangan, melainkan juga pada cara negara-negara lain memandang Garuda. Jika beberapa tahun lalu Indonesia lebih sering dianggap sekadar pelengkap turnamen besar Asia, kini situasinya mulai berubah drastis. Banyak lawan mulai mempersiapkan diri lebih serius ketika menghadapi Indonesia. Bahkan beberapa media luar negeri menyebut skuad Garuda sebagai tim dengan perkembangan tercepat di kawasan Asia dalam periode beberapa tahun terakhir. Perubahan citra ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena rasa hormat dari lawan tidak datang secara instan. Semua itu lahir dari peningkatan performa yang terus ditunjukkan Indonesia dalam pertandingan internasional.